Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Statika atau Mekanika IKSA 1. Nah, pada kesempatan sesi ini kita akan berdiskusi tentang portal sederhana dengan beban titik. Jadi nanti akan diawali dengan penjelasan tentang portal dan juga perilaku-perilakunya, kemudian dilengkapi dengan contoh soal dan juga penyelesaian dari portal sederhana dengan beban titik. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang portal sendirol. Kawan-kawan bisa melihat di sini ada struktur portal, ya, portal dua dimensi. Jadi sumbu X, ini, kemudian sumbu Y. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ada tumpuan pada portal-portal ini. Yang pertama ada tumpuan sendi, kemudian yang kedua ada tumpuan roll. Nah, tumpuan sendi menahan dua gaya, yaitu arah horizontal dan vertikal, kemudian roll hanya mampu menahan arah vertikal saja. Di sebelah kanannya juga ada sendi, ini kita lihat. Kemudian ini adalah roll, cuman yang membedakan di sini adalah batang mempunyai kemiringan atau mempunyai sudut. Kalau yang ini adalah vertikal ya, sudutnya 90, ini sudutnya tidak 90. Nah, kemudian tumpuan yang ada ini juga pertemuan antara batang satu dengan batang dua. Nah, ini menghasilkan suatu join juga. Nah, di sini joinnya adalah jepit ya, tumpuannya jepit karena biasanya ini terkoneksi seperti di beton itu ya dicor monolit menyatu sehingga tumpuan di sini dianggap jepit sempurna. Nah, dari sistem yang ada ini, ya, pada gambar portal di atas mempunyai tumpuan jepit yang ini, kemudian ada sendi dan roll, ini sendi, kemudian roll, maka dapat dicari dengan tiga persamaan, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Nah, sehingga elemen-elemen batang yang terjadi yang terdiri dari batang horizontal, vertikal, dan miring tersambung secara kaku sehingga dapat menahan momen. Jadi nanti di titik-titik ini nanti dapat menahan momen. Karena elemen batang yang terdiri dari batang horizontal, vertikal, dan miring tersambung secara kaku. Jadi titik ini mampu menahan momen. Kalau di sini nanti momennya tetap 0, kemudian di sini juga nilai momennya juga tetap 0. Nah, kemudian setelah portal sendi roll, maka akan ada portal tiga sendi yang nanti akan menjadi bahasan kita juga. Jadi sendinya itu ada tiga, yaitu satu, kemudian dua, kemudian yang ketiga ada di sini. Nah, ini ada sendi yang dipasang. Nah, portal tiga sendi itu terdapat reaksi tumpuan, yaitu dua buah sendi. Ya, reaksi tumpuannya dua buah sendi, sehingga ada 4 reaksi tumpuan. Di sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, hanya tersedia 3 persamaan, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, kemudian sigma momen sama dengan 0. Maka struktur statis tertentu. Nah, pada portal sendi-sendi ini, agar menjadi struktur statis tertentu, harus ditambahkan sambungan sendi pada salah satu batangnya, sehingga terdapat 4 persamaan. Jadi sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, sigma S sama dengan 0. Sehingga ditempatkan sendi di sini. Nah, penempatannya di sini. Ini yang membedakan antara struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Kalau kita yang sekarang kita pelajari di statika adalah struktur statis yang tertentu. Nanti yang tak tentu ini akan dipelajari di mata kuliah analisis struktur dengan metode-metode yang ada Clapeyron, metode cross, kemudian metode matrix. Nah, selain struktur portal yang banyak juga dipakai dan diaplikasikan, itu ada struktur pelengkung. Dinamakan pelengkung karena ya strukturnya itu bentuknya melengkung seperti ini. Ya, struktur ini bentuknya melengkung seperti ini, disebut sebagai pelengkung sendi roll. Jadi titik ini ada sendi, di sini tumpuannya roll. Nah, reaksi tumpuan ada dua reaksi pada sendi, satu pada roll, sehingga ada 3 reaksi tumpuan dan bisa diselesaikan dengan 3 persamaan yang ada ini. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa tumpuan pada pelengkung sendi roll itu karena
di ujungnya itu adalah sendi, salah satunya adalah roll, sehingga roll ini nanti bisa bergeser. Jadi ada deformasi atau pergeseran yang sangat besar. Jadi kalau nanti strukturnya seperti ini saja, ketika diberikan beban dari atas, ya, pada tumpuan yang roll ini akan bergeser. Nah, oleh karena untuk mengeliminasi, untuk memperkecil pergeseran yang ada, maka pada sistem tersebut dapat dipasang suatu batang tarik yang berfungsi untuk menahan geseran yang ada, sehingga nanti distribusi arah lanjutannya awalnya bentuknya seperti ini, nah nanti bentuknya menjadi berubah seperti yang ada pada gambar yang bagian bawah ini. Kawan-kawan bisa mencermati. Nah, selain pelengkung itu menggunakan tumpuan sendi roll, ada juga pelengkung itu menggunakan tumpuan 3 sendi. Kawan-kawan bisa melihat di sini. Awalnya adalah sendi dipasang di tumpuan 1, kemudian sendi juga dipasang pada tumpuan yang kedua. Dari reaksi tumpuan ada 4 reaksi pada kedua sendi. Terdapat 3 reaksi persamaan kesetimbangan yang bisa untuk menyelesaikan, yaitu sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Sehingga sistem struktur ini, kalau tanpa bantuan penambahan sendi di sini, maka tidak bisa diselesaikan dengan 3 persamaan kesetimbangan. Nah, agar menjadi struktur statis tertentu, awalnya kan struktur statis tak tentu. Nah, biar bisa menjadi struktur statis tertentu, ditambahkan sambungan S pada batang lengkung. Ya, ini posisinya di sini. Kalau diaplikasikan di jembatan pelengkung 3 sendi, ya posisinya pada di tengah-tengah ini. Sehingga menjadi 2 batang yang terhubung pada sendi S. Sehingga ada tambahan satu persamaan, yaitu sigma momen S sama dengan 0. Sehingga struktur ini bisa diselesaikan dengan perhitungan struktur statis tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal portal sendi roll dulu. Jadi, hitunglah reaksi tumpuan, gambarkan free body diagram, kemudian shearing force diagram, dan juga bending moment diagram, serta normal force diagram pada struktur yang ada di bawah ini. Kita ambilkan dari salah satu literatur yang kita dapat. Jadi, ada struktur, jadi ini portal sendi roll, di titik A ini ada sendi, kemudian titik B ini ada roll. Nah, pada struktur ini batang A sampai D itu panjang totalnya adalah 5 meter. Kemudian di titik C, tepat 3 meter di atas titik A ini ada gaya horizontal sebesar 5 ton. Kemudian pada batang B sampai kepada F itu panjangnya juga 5 meter, tepat 3 meter dari titik D ke kanan ini ada titik E yang mempunyai gaya titik sebesar 15 ton. Kemudian F sampai B ini panjang 5 meter tapi tidak ada gaya yang bekerja. Nah, ini akan kita cari free body diagram, kemudian cari SFD, NFD, dan juga BMD-nya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perhitungan reaksi perletakan. Jadi pada tumpuan ini, sendi titik A itu akan ada gaya vertikal, menahan gaya vertikal dan menahan gaya horizontal. Kemudian pada titik B itu akan menahan gaya vertikal saja. Nah, ini yang akan kita cari dulu. Caranya dengan menggunakan persamaan kesetimbangan ya, sigma. Di sini menggunakan sigma MB sama dengan 0 yang pertama. Dari titik tinjuan kita pada titik B. Seluruh gaya yang mempunyai jarak tegak lurus pada titik B ini akan kita hitung. Kita mulai dari titik A. Di titik A ini ada RVA. Nah, ini panjangnya, jaraknya itu adalah 3 plus 2. Maka RVA ini dikalikan dengan 5. Nah, sekali lagi titik B ini arah momennya adalah searah jarum jam seperti ini. Maka RVA itu sama-sama ke atas ya. Ini sama-sama ke atas seperti ini sehingga nilainya positif. Kemudian naik ke atas itu ada C. C itu arahnya mutar juga, ini arahnya dari kiri ke kanan seperti ini sehingga searah dengan jarum jam. Ini 5, jaraknya ke titik B ini adalah 3. Kenapa tidak jaraknya yang ke sini? Nah, jarak yang dihitung adalah jarak gaya yang tegak lurus terhadap batangnya. Nah, ini ke sini. Tegak lurus dengan gaya C. Ini panjangnya 3, maka 5 kali 3. Kemudian ada 15. Nah, 15 ini arah gayanya ke bawah. Sedangkan searah dengan arah jarum jam itu arahnya adalah
ke atas, sehingga dia nilainya negatif. Min 12 dikalikan jaraknya adalah 2 sama dengan 0. Maka RAV sama dengan 3 ton. Ini arahnya ke atas. Kemudian setelah itu kita menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0 untuk menghitung RPV. Sehingga titik acuan kita berpindah dari B ke A, yang berada di sini. Ini arah jarum jamnya yang positif itu searah seperti ini. Nah, seluruh gaya yang mempunyai arah searah dengan jarum jam nilainya positif. Yang pertama ada RBV, kita dari sebelah kanan, dia dari bawah ke atas, sedangkan arah jarum jam itu dari atas ke bawah sehingga berlawanan. Maka nilainya minus RBV kali 5. Nah, kemudian setelah itu ketemu dengan gaya di titik E15. Nah, 15 itu kalau di sini sama-sama dari atas ke bawah, maka positif. 15 dikalikan dengan jaraknya dari titik E sampai ke A 3 meter. Kita pasang di sini. Nah, kemudian, di sini, ini ada gaya 5 ton. 5 ton itu di titik C. Itu juga searah dengan putaran jarum jam yang posisinya di titik A. Nah, sehingga plus 5. Ya. Plus 5 dikalikan dengan jaraknya dari A sampai C itu ada 3. Nah, ini ada typo, nanti silakan dicermati. Ini harusnya 5, tidak 15. Harusnya 5. Nah, ini sama dengan 0. Maka RBV ini ketemu sama dengan 12 ton. Jadi dari literatur itu ada yang sedikit keliru, maka kita cermati di sini. Ini angkanya harusnya 5. Nah, RAV ketemu. Nah, di sini bukan RAV tetapi RBV. RBV ketemunya 12 ton. Jadi 12 ton. Jadi cermati, ini yang ada typo, ini harusnya angka 5, kemudian kode ini bukan RAV tapi RBV, sama dengan 12 ton. Sehingga kalau kita melakukan evaluasi, sigma V sama dengan 0, arah vertikal itu ada RAV, kemudian RBV, nah itu RAV nilainya adalah 3, RBV nilainya adalah 12, sehingga totalnya adalah 15, maka akan ketemu dengan gaya dari atas ini, minus 15 sama dengan 0, maka oke. Nah, setelah oke, kita hitung sigma horizontal sama dengan 0. Nah, RAH plus 5 sama dengan 0. Jadi ini, RAH, kemudian plus 5. 5 di sini, karena dari kiri ke kanan sama-sama plus. Maka sama dengan 0, maka RAH sama dengan min 5 ton. Sebenarnya arahnya adalah dari kanan ke kiri. Selanjutnya, setelah kita menghitung tentang reaksi yang ada pada perletakan di titik A dan juga titik B, maka kita akan menggambarkan free body diagramnya. Nah, pada penggambaran yang pertama kita mulai kepada batang dari A sampai kepada D. Nah, reaksi yang ada di A itu kita dapatkan RAH sebesar 5 ton, kemudian RAV sebesar 3 ton. Kemudian ini akan bergeser ya. Untuk reaksi horizontal arah RAH 5 ton, dia akan sampai kepada titik C dan kembali kepada titik 0. Sehingga di titik D ini tidak ada gaya yang bekerja arah horizontal. Kemudian untuk RAV yang sejajar dengan sumbu batang, dia menerus seperti ini 3 ton dan akan kembali sebagai penyeimbang di titik D ini ada gaya sebesar 3 ton. Nah, untuk titik D sampai kepada titik F ini sudah kita dapatkan bahwa kita mendapatkan nilai di sini sebagai penyeimbang adalah 3 ton, maka yang sisa dari situ adalah kita dapatkan dari reaksi yang ada di bawah ini, yaitu 12 ton. Sehingga kalau kita cek sigma arah vertikalnya sama dengan 0, itu 15, kemudian 3 plus 12 sama dengan 15, sama-sama nilainya. Dan kalau kita kurangkan menjadi 0. Nah, kemudian dari titik B sampai kepada titik F, itu karena reaksi tumpuannya adalah roll, maka hanya akan ada gaya vertikal saja. Sehingga di sini teman-teman yang mempunyai pengaruh nilainya adalah 12 ton ini, sampai di titik F kembali sebagai penyeimbang ya 12 ton. Inilah free body diagram yang akan kita gunakan untuk menghitung reaksi untuk menghitung gaya-gaya dalam, baik itu SFD, NFD maupun BMP pada sistem struktur kita.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung tentang shear force diagram atau SFD. Di mana SFD itu adalah gaya-gaya yang bekerja yang arahnya itu tegak lurus dengan bidang yang kita tinjau. Nah, kita akan mulai SFD dari SFA. Pada titik A ini batangnya adalah A sampai kepada D. Maka seluruh gaya yang di titik A ini posisinya adalah tegak lurus, nah, itu akan mempengaruhi nilai SFD. Maka yang akan berpengaruh di sini adalah RAH. Sehingga kita tuliskan SFA sama dengan RAH sama dengan 5 ton. Maka yang belum tahu, maka harus dicermati. Bukan RAV, tetapi RAH yang tegak lurus untuk SFD. Nah, kemudian SF pada C ya. Pada titik C ini. Nah, pada titik C sampai kepada titik D ini. Nah, ini akan kita hitung. Tadi kita sudah mendapatkan SF di titik A sama dengan 5 ton ini. Dia akan bergeser sampai ke kanan, itu ketemu gaya 5 ton pada titik C. Sehingga 5 ton ketemu min 5, maka akan kembali kepada titik 0. Sehingga di sini dituliskan SFCD itu 5 min 5 sama dengan 0 ton. Itu berlaku untuk titik C sampai kepada titik D. Nah, kemudian untuk shear force diagram atau SF di titik D, nah ini akan sama dengan RAV. Nilainya adalah 3 ton di sini. Nilainya adalah 3 ton. Ya, 3 ton. Maka ini akan naik sebesar 3 ton. Bergeser sampai kepada titik E, di sini dia akan ketemu dengan gaya ke bawah sebesar 15 ton. Jadi plus 3 min 15, maka ketemu min 12. Nah, lihat SF di titik E sampai dengan F, 3 min 15, ketemu min 12. Ini 12 sampai kepada titik F. Nah, titik F ini dia nanti akan ketemu dengan gaya sebesar 12 ton. Jadi min 12 ketemu 12. Nah, maka kembali kepada titik 0. Inilah shear force diagram yang bekerja pada sistem struktur yang kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tentang bending moment diagram atau BMD, di mana kita akan memulai dari titik A di sini, seperti yang ada di penyelesaian di contoh ini yang kita ambilkan dari literatur. MA sama dengan 0, maka momen di titik A ini sama dengan 0. Berapapun gaya, sebenarnya ada gaya tetapi posisinya tepat di sini sehingga jaraknya 0, maka ya nilainya 0. Kemudian momen di titik C, itu kita hitung dari RAH, ini gaya, ya, momen di titik C ini kan searah jarum jamnya yang ini, maka dia searah jarum jam positif. Jadi 5 dikalikan jaraknya 3 sama dengan 15 ton. Maka di sini kita tuliskan 15 ton. Nah, selanjutnya di titik D itu adalah 5 ton dikalikan dengan jaraknya adalah 5. Nah, 5 ton dikalikan dengan jaraknya 5 dikurangi dengan 5 ton dikalikan jaraknya 2, maka ketemu 15 ton. Momennya di sini. Nah, selanjutnya untuk momen di titik D, nah ini D ini berlaku juga ke sini. Kemudian kita akan mencari momen di titik E. Jadi momen di titik E ini akibat pengaruh beban vertikal 15 ton ini. Maka perhitungan kita ini 3, ya, 3 itu dari RAV ini, ya. Yes, dia punya jarak dikalikan dengan 3. Nah, kemudian dijumlahkan dengan 5, dikurangi dengan 5. Ya, 5 itu dari sini. Ini jaraknya ke sini adalah 2. Nah, kemudian kita jumlahkan juga dengan nilai 5. Nah, ini 5 dikalikan dengan jaraknya ke sini adalah 5. Ini yang ini. Jadi untuk momen di titik E ini, tinjauan kita di titik E, ada RAV dikalikan dengan jaraknya, 3 dikalikan jaraknya adalah sampai titik E ini ada 3. Kemudian RAH, ini 5, jaraknya sampai kepada titik ini, arah yang tegak lurus ini adalah 5. Nah, kemudian ada ini, 5 ton di titik C, jaraknya adalah 2. Nah, ini konfigurasinya, maka didapatkan 24. Kita tuliskan 24 di sini. Nah, kemudian di titik F. Nah, di titik F ini 3 dikalikan 5 itu dapat dari RAV, ya. RAV. Terus kemudian jarak sampai kepada titik F, sama saja jarak A sampai kepada B. Itu jaraknya adalah 5. Nah, kemudian
dapat 5 dikalikan 5. Nah, 5 dikalikan 5 ini adalah RAH dikalikan dengan jaraknya, ya, jaraknya 5. Kemudian dapat gaya 5 ton di titik C. Nah, ini min 5 dikalikan jaraknya adalah 2. Nah, setelah itu ada gaya 15 ton ini sampai kepada titik F ini jaraknya adalah 2. Maka totalnya kalau kita hitung dia dapat nilai sama dengan 0. Kembali ke titik 0. Inilah BMD yang ada pada sistem struktur kita. Selanjutnya kita akan menghitung normal force diagram atau NFD. Di mana NFD itu adalah gaya yang searah dengan batangnya. Ini ada batang A sampai kepada D, ini yang searah adalah RAV. Maka nilainya di sini adalah 3 ton. Sepanjang sampai kepada titik D. Kemudian di titik D sampai E tidak ada gaya arah horizontal ya, yang searah dengan DF, maka nilainya adalah 0. Kemudian setelah itu batang untuk B sampai kepada F ini ya yang berpengaruh adalah RBV yaitu sebesar 12 ton ke atas. Kemudian ketemu dengan berjalan sampai dengan titik F, ketemu gaya di sini 12 ton kembali kepada titik 0. Inilah normal force diagram yang ada pada sistem struktur portal sendirol yang menjadi contoh pada perhitungan kita. Nah, sudah kita ketahui dan sudah kita jawab, ini ada SFD yang kita dapatkan, shear force diagram, dipengaruhi oleh gaya yang tegak lurus, kemudian ada normal force diagram, atau NFD yang dipengaruhi oleh gaya yang sejajar dengan sumbu batangnya, kemudian ada bending moment diagram, yang merupakan perhitungan dari gaya dikalikan dengan jarak pada masing-masing titik dari titik tinjauan yang ada pada struktur kita. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembahasan kita pada pertemuan ini tentang portal dua sendi ya, portal dua sendi yang pada kesempatan ini kita membahas tentang definisi dari portal dan juga pelengkung, kemudian dimulai contoh soal dan penyelesaian untuk portal sendirol dengan beban titik. Nah, pada video selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan portal sendirol dengan beban terbagi merata. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.